Teman-teman, apa kabar semuanya? Ketemu lagi di channel aku yang tentunya hanya isinya gosip-gosip semuanya. Sebelum kita membahas hasil mediasi kemarin mengenai hak asuh anak, kita bahas mengenai rumahnya. Ternyata rumah itu renovasinya Ruben Onsu 11 miliar loh. Gila, memang yang mengerjakannya almarhum bapaknya SW, tapi Ruben sudah ada buktinya membayar 11 miliar itu. Juga mengenai lift yang bayarnya sampai 400 juta, listriknya 60 juta per bulan. Juga yang mencengangkan, yang kaget itu ya, masalah 200 juta itu bukan dari penetapan dari pengadilan saat perceraian ya guys, itu bisa-bisanya SW aja. Oh my god, kita lihat videonya guys, gosip terbaru. 100 dan 100. Totalnya berapa? 400 juta untuk AC, ya. Jadi di luar uang renovasi, uang beli rumah dan tanah, ya, uang lift 504 juta, tambah uang AC 400 juta. Oh, bukan itu isiannya. Yang isian yang kami maksud itu adalah furniture. Kita tunjukkan. Furniture itu yang bayar ada uang Ruben. Totalnya 3 miliar. Furniture 3 miliar. Bahkan kalau tadi menurut keterangan Ruben, uang furniture itu bahkan sudah diminta dan ditagihkan sebelum rumah itu jadi. Ya. Dibayarkan sebesar 250 dengan 12 kali cicilan. Tapi lunas 3 miliar. Ya, ini ada 12 kali. Jadi kalau dibilang misalnya kita nggak keberatan, tapi jangan ini menjadikan satu alat untuk selalu memojokkan Ruben. Jangan kita playing victim. Kasihan Ruben. Nah sekarang Ruben mau mengungkapkan apa yang benar. Selama ini dia tidak ingin menjatuhkan siapapun. Tapi kalau misalnya dia kemudian seperti itu kan, dan akhirnya anak-anak juga mungkin digiring untuk mendengar berita-berita yang memang sudah dikontrol, mana yang harus didengar dan mana yang tidak dengar, dan itu tidak berimbang. Ini kan nggak baik. Ya, ini 12 kali. Ada semuanya teman-teman. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kemudian kita lihat di sini misalnya, ya, biaya pokok anak 75 juta. Orang-orang berpikir, kalau sudah ditetapkan oleh pengadilan 75 juta, bayar dong. Kalau sudah disepakati di atas 39 bayar. Nggak ada diatur di putusan pengadilan maupun di atas 39. Ini buatan S. Tapi dibayarkan oleh Ruben. Tapi ditanyakan, untuk apa aja yang 75 juta itu? Nggak pernah disampaikan. Ya ini nih. Anak 3 pokok. Ini nggak ada di putusan pengadilan. Ini nggak ada di atas 39. Baru sekarang kami bersuara tentang hal itu. Nah, totalnya lihat tuh, 236. Di Oktober. Di November, yang 75 jutanya tetap, tapi berubah-berubah jadi 188. Kan bukan begini uang nafkah dan biaya pendidikan anak. Di mana-mana dalam putusan perceraian dia fix 20 juta kah sebulan, 50 juta kah sebulan. Hal yang Dokcin pengen jelasin tentang hasil dari sidang kedua dari RO dan SW ya. Masih tertutup hasil dan masih sidang mediasi yang kemarin ya guys. Dan dari kuasa hukum hasil masing-masing mediasi kemarin belum ada keterlibatan langsung karena mediatornya langsung dari orang hukum, ya kan, dengan membawa bukti-bukti baru, ya kan, yang menjadi buah bibir di masyarakat utama. Dan ini juga ada pesan ya untuk netizen, khususnya untuk pembela dari SW ya. Jangan ada kata-kata lagi bilang, nggak usah urusin rumah tangga orang, urusin rumah tangga sendiri. Hey, dengerin ya. Itu semua bukti yang dibawa ke sidang, yang bisa membuat perkaranya RO menolong SW dan RO, itu bukti-buktinya dari mana? Sekarang gue tanya. Dari sosial media kan, apa yang dilemparkan ke masyarakat, itu yang dijadikan tameng bukti untuk membantu RO malah. Sabar bu. Belum mau gambar bu. Udah ya, udah. Belum. Udah ini dari sekarang dulu. Udah, sedikit lagi. Ayo, udah mundur. Udah, cukup. Oke. Belum. Sabar belum gambar. Izin abangku ya. Nanti lagi kalau udah keluar. Sabar mas. Ayo bang. Naik.
Kayak perantara. Ya, secara langsung. Ya. Obrolan apa aja sih? Apa? Mungkin apa? Adalah pokoknya gitu. Kan mediasi itu nggak semuanya kita mesti fokus. Ada titik temu mungkin kok? Ya insya Allah semuanya kan kita kepengen yang terbaik ya. Gitu. Nggak ada yang ingin semuanya dengan tidak baik gitu. Pengen yang terbaik gitu. Apapun yang terbaik yang mudah-mudahan Allah mudahkan. Sementara ini terbaik itu yang Belum kan masih ada lagi yang berikutnya ya. Masih ada lagi mediasi berikutnya. Tapi ada rencana ketemu di luar nggak sih kok? Apa? Mediasi Di luar dari pengadilan gini. Oh iyalah, iya pasti ada. Mudah-mudahan. Pokoknya mudah-mudahan gini. Semuanya itu kami jalani ya dengan baik sesuai dengan arahan. Terus juga kami bisa semuanya berproses gitu. Kan nggak semuanya sekarang baru selesai semuanya langsung dirubah gitu. Semuanya butuh proses. lagi jadwal untuk bersama anak yang terbaru yang baru saja diobrol. Nanti kami pasti update. Gitu ya. Ya, insya Allah masih banyak. Ini Ruben Onsu kan Suryo, Bu. Ada solusinya ya. Besok belum kau bertemu kau sama Abu Beda dan anak-anak. Mudah-mudahan. Kabar kali nak. Sudah tadi mati sama tangannya. Ada rencana ketemu di luar nggak sih kok? Apa? Di luar dari pengadilan. Oh iyalah, iya pasti ada. Mudah-mudahan. Pokoknya mudah-mudahan gini. Semuanya itu kami jalani ya dengan baik sesuai dengan arahan. Terus juga kami bisa semuanya berproses. Kan nggak semuanya sekarang baru selesai semuanya langsung dirubah. Semuanya butuh proses. Orang ibu yang punya anak, apalagi anaknya juga perempuan. Sedih gitu loh, memperjuangkan. Mbak, kamu tuh udah berjuang, Saya udah pasti punya hak maunya anak, yang udah terbaik buat dapet. anak-anak Tapi saya. kamu kenapa Jadi, menyalahgunakan Saya itu? nggak mau nanti ketika mereka besar, mereka melihat seperti ini, saya nggak mau gitu. Jadi saya juga akan berusaha. Ya selama ini juga saya berusaha untuk menafkahi mandiri anak-anak saya. Jadi rumah juga semuanya. Jadi ya lebih baik doakan saya sehat supaya saya bisa menjaga anak-anak saya. Bun, tadi ketrigger pas Bang Chris bilang bahwa mungkin ada Yeye jadi terungkit-ungkit ya Bun, belum lama juga Yeye kan baru setahun ya, mungkin itu jadi tadi bikin Bunda akhirnya nggak bisa nahan air mata nih Bun. Gimana, Bun? Nah itu yang saya mau tanggapi ya dengan sangat tegas ya. Pertanyaan saya begini. Mediasi. Ya dalam mediasi tadi kami semua tim pengacara ya tidak ikut di dalam mediasi, tetapi hakim mediator memanggil hanya prinsipal saja. Artinya agar pembicaraan yang ada lebih berkualitas ya, tidak lagi didampingi pengacara karena memang yang menjalani kehidupan, yang menjalani masalah adalah prinsipal. Ya, kami juga tidak tahu apa, yang pasti semua demi kepentingan anak. Ya, kami juga tidak bisa memberitahukan apa mediasinya, seperti apa mediasinya. Nanti mungkin akan ada mediasi selanjutnya setelah hari ini. Ya. Oke, Ibu Wenda. Gimana Bun? Doakan semuanya baik-baik dan berjalan dengan lancar. Terima kasih semuanya. Tadi pertemuannya seperti apa Ci? Mungkin Akhirnya sedikit. ada obrolan lagi Bu, Obrolannya setelah apa sih, nggak Bu, mungkin? ngobrol gitu Ruben itu dari mulai awal pembangunan sampai selesai itu rutin mentransfer uang ke rekening ayahnya sebesar 250 juta. Sehingga totalnya yang diberikan itu untuk biaya renovasi, biaya kontraktornya saja itu adalah 11,1 miliar. 11 miliar. Bahwa anak harus wajib mendapatkan kasih sayang dari kedua belah pihak, baik ayah dan ibu. Even mereka sudah bercerai, kita fokus tentang anak-anak, bukan kehidupan pribadinya. Memang meninggalkan jejak carut-marut dan tegangnya konflik antara Ruben dan sang mantan. Tak banyak yang tahu, jika rumah mewah yang sering diakui Sarwenda sebagai rumah impiannya tersebut, hingga kini masih berstatus sebagai objek sengketa perdebatan harta Gonogini dengan Ruben Onsu,
Karena kontras dengan klaim Sarwenda tentang rumah tersebut, Minola sebagai pengacara Ruben bahkan membeberkan bahwa selain rumah tersebut dibeli atas nama dan uang Ruben Onsu, tapi biaya renovasi rumah di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan itu juga dibangun atas uang Ruben. Sebagai buktinya, di hadapan tim intens Minola bahkan menjabarkan sederet bukti transfer uang dari rekening Ruben untuk ayah Sarwenda selaku kontraktor renovasi rumah, yang secara mengejutkan menguras biaya fantastis, tak tanggung-tanggung, berjumlah lebih dari 11 miliar rupiah. Terkait dengan masalah rumah tersebut, banyak berita yang simpang siur, ya. Karena S juga mengatakan dia juga punya andil atas rumah tersebut, orang tuanya juga punya andil, juga ada orang yang mengatakan sebagai keluarga itu uang dari kantornya. Jadi kami perlu ingin mengklarifikasi, ya. Jadi rumah tersebut itu dulu itu pertama kali dibeli oleh Ruben Onsu, ya, ketika masih terikat dalam perkawinan dengan S. Rumah tersebut dibeli oleh Ruben Onsu dan sertifikatnya juga sudah milik nama itu atas nama Ruben Onsu. Sebenarnya Ruben tidak ingin buru-buru rumah itu langsung direnovasi, ya, karena kan kalau bicara masalah renovasi kan itu bicara mengenai masalah ongkos biaya yang tidak sedikit, ya. Tapi karena ada keinginan yang begitu besar dari S yang terus-menerus ingin rumah itu direnovasi, dan kemudian beberapa kali Ruben juga diundang untuk meeting dengan kontraktornya untuk bicara tentang rumah tersebut. Di awal-awalnya, meskipun kemudian untuk Ruben Onsu setelah itu dia tidak pernah lagi dilibatkan dalam proses meeting dengan kontraktornya, ya. Dan sebagai informasi, kalau tidak salah kemarin dikatakan bahwa yang menjadi kontraktor dari renovasi itu adalah orang tuanya S sendiri, ya, S, ya, untuk S sendiri, ya. Nah, jadi nilai renovasi itu, ya, lebih kurang, ya, di luar biaya yang lain yang mungkin kalau diperinci itu tidak bisa diperinci dengan tepat, ya. Tapi ada biaya-biaya lain juga, kemudian mungkin juga ada kalau pengisiannya itu ada endorse dari Ruben, ya, ada juga sebagian kecil endorse dari S, dan kemudian juga ada dibayar langsung dengan uang Ruben tentunya pada waktu itu. Tapi paling tidak biaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan renovasi atas rumah itu mencapai lebih kurang 11 miliar. Selamat pagi. Ya, maafkan baru pindahan, jadi nggak baru sih, cuman beres-beres sebulan lah ya. Rumah itu sudah mulai dikosongkan, mulai ditinggalkan, dan mereka mencari tempat kediaman baru yang tidak lagi bertempat tinggal di rumah tersebut. Ya harusnya dikomunikasikan bahwa karena sesuatu dan lain hal, apapun alasannya, kami pindah bersama-sama dengan anak. Jadi kalau misalnya ayah mau cari anak-anak sekarang ada di sini, ini yang fair. Bukan artinya itu kita merasa itu anak kita sendiri tanpa ada ayahnya, dan kemudian akhirnya kita pindah-pindah saja. Untuk saat ini tim Insert pun sudah mendatangi rumah kediaman dari Sarwenda, dan bisa dilihat tepat di belakang saya sudah terlihat sepi, tidak ada security yang menjaga. Tetapi kalau kita lihat di dalam ada beberapa mobil yang parkir. Ada truk yang bawa barang-barang, nyicil lah mungkin, ya, sebagian. Saya juga belum pernah masuk ke dalam saat ini, barang-barangnya sudah dibawa semua atau baru sebagian gitu. Tapi ada informasi ada barang-barangnya yang dibawa pakai kendaraan gitu. Ibu tidak melihat ada perpindahan mobil atau pindah-pindah rumah dari Sarwenda itu nggak ada? Nggak pernah lihat. Tapi kalau malam apa ini kita juga nggak tahu, ya, namanya kita kan malam udah tutup juga. Jadi kalau misalnya kayak siang-siang ibu lihat itu? Nggak ada aktivitas apa-apa. Selalu sepi, ya. Yang kami ternyata tidak mengetahui bahwa rumah itu sedang disekolahkan, begitu kan? Kan nggak mungkin nggak tahu, ya. Waktu disekolahkan itu ditandatangan, waktu renov itu udah tahu rumah itu sudah jadi dan akhirnya sudah dibeli, dan akhirnya untuk kepentingan renovasi itu disekolahkan. Terus tidak mungkin tidak tahu kan? Pas disekolahkan yang tanda tangan suami dan istri, bukan begitu kawan? Bener nggak? Apa salah lagi nih? Dan rumah itu
diberikan atau memilih rumah itu. Itu juga harus clear ini. Maunya dia atau diberikan. Salam dari Koker Jemot. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Dendam itukah kamu sama RO? Sampai-sampai mau mematikan rezekinya si RO. Gila ya, jahat ya. Ingat kebaikan orang. Kamu udah ditumpangin. Terus kamu dapat job-job itu. Sekarang gara-gara namanya RO. Kalau seandainya si RO itu nggak jadi kakak ipar kamu pikir kamu bisa dapat job-job seperti sekarang? Jadi adik itu jangan jadi provokator. Apalagi sampai mengajak orang untuk membenci si RO, apalagi sampai mau mematikan rezekinya RO. Sekarang apa? Siapa yang udah mati rezekinya? Kamu kan? Tuhan itu maha adil, maha mengetahui siapa yang benar, siapa yang salah. Mampus kan kamu? Kalau rupa udah jelek, minimal akal jangan jelek. Emaknya mau pindah ke ujung dunia pun, itu sebenarnya nggak ada peduli juga ya. Nggak mungkin juga dicariin. Istilahnya mau hambus lah, mau hempas lah. Gue nggak peduli sama lo. Yang gue pedulin itu adalah anaknya gue, anak-anak gue itu ikut lo. Dan gue kalau mau kangen, mau kemana gue temuin. Itu sebenarnya sih, ya bukan jangan dikejar, pindah dikejar, enggak say. Cuman peduli sama anak itu aja. Sebagai emak juga harusnya ya ngerti. Anak itu butuh kasih sayang orang tua kandung, ayah kandung. Jangan dipisahin. Itu aja. Wow, kiranya waktu itu kan sempat ada tuntutan dari Miss S $200 million juta rupiah ya terhadap hak pemilikan rumah ya yang super mewah dan bak istana di daerah Jakarta Selatan itu ya. Kiranya cuma gosip atau hanya angin lalu. Ternyata muncul lagi ya yang diduga-duga nih ya, semua dari berbagai aspek ya. Karena kan ini pengadilan hak asuh anak kan juga baru akan benar-benar fokus ya. Kemarin semenjak minggu pertama gitu kan adanya legal standing segala macam ya kan. Dan untuk yang minggu kedua ini juga akan lebih fokus banget dan benar-benar pengaplikasian ya kan, dan kemungkinan juga masih ada sistem mediasinya juga masih akan ada kemungkinan. Ternyata juga ada tuntutan terselubung yang kemungkinan bakal dituntutkan ke RO oleh SW ya, makanya nggak aneh sekarang, benar berarti bukan tanpa alasan perpindahan SW dari rumah keluar tiba-tiba memang karena rumah diduga akan disita ya kan, karena penunggakan bulanan juga sudah menunggak gitu. Tetapi cerita punya cerita, Miss S katanya mau ada itikat menyelesaikan cicilan, ya kan, dengan syarat dia akan menyelesaikan cicilan tapi nama RO dihapuskan dari sertifikat rumah dan menjadi hak milik dari S Miss 200 million juta rupiah. Tidak segampang itu bidadari, ya, karena RO sudah memiliki bukti untuk menuntut balik. Karena apa? Karena kan ini kan merupakan data, merupakan uang. Ya, yang ada bukti angka, ya kan, ada segala macam yang bersifat bukti transfer, ya kan, yang sudah dikantongi, diduga sampai 11 miliar RO mengeluarkan dana untuk merenovasi rumah itu, tiada ada akhirnya, ya, per 250 juta sampai kurang lebih ada 40 kalian lebih lah, bahkan 43, 44 kali lah, kalian sendiri lah sampai 11M berapa. Dan siapa kontraktornya? Yap, almarhum dari bapaknya Miss S itu sendiri ya. Pindah rumah itu hanya dua, mau main aman atau main nyaman, itu aja. Mau aman atau mau nyaman, langsung deh cus pindah. Setelah heboh yang tahu juga orang luar, baru deh diberitahu ayah. Zaman sekarang.
Kan saya ganti nomor, anak-anak juga tahu. Jadi mungkin kan karena handphone anak-anak pasti beliau juga pegang kan ya. Saya tahu itu. Jadi harusnya bisa ngecek juga ke sana. Sebenarnya kalau ada yang ingin disampaikan juga ke pihak lawyer juga bisa kan? Gitu. Tapi udah dapat belum kok alamat barunya kok? Belum dapat alamat barunya. Saya yakin pasti tempat yang terbaik. Permisi juga untuk cari suasana baru, ketenangan sama anak-anak gimana kok sampai tadi nangis juga nih. Semua dilakukan demi ketenangan. Antara nyaman sama main aman kan beda tipis ya. Gitu ya. Permisi. Makasih banyak. Makasih ya, Kok. Makasih banyak. Tanggapan Sarwenda soal kepemilikan rumah yang ditempatinya. Kalau rumah, ini mohon maaf nih ya, karena menurut aku begini dok, aku selalu bilang ini rumah anak-anak aku. Terus kalau misalnya orang selalu bilang enak ya. Oke guys, terima kasih sudah nonton bersama kita semuanya. Sekarang gimana menurut Anda mengenai kepemilikan rumah itu? Silakan tinggalkan komentar dan jangan lupa like and subscribe. Terima kasih, semoga sehat selalu semuanya. Assalamualaikum. When I wake up